terjadi di dalam suatu perusahaan, maka akan dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Laporan Keuangan Nomor 12 Tahun 2002 itu terdiri dari pertama ada neraca, kedua ada laporan laba rugi, ketiga ada perubahan arus kas, dan keempat ada perubahan ekuiditas. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu, dan tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, biasanya pada akhir tahun. Neraca memiliki beberapa hal yang harus ada, seperti pertama ada aset, kedua ada kewajiban, dan ketiga ada ekuitas pemegang saham. Laba rugi adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam laporan laba rugi, yang pertama, penghasilan diperoleh dari hasil penjualan diikuti dengan harga pokok penjualan barang dan jasa yang dijual sehingga diperoleh laba kotor. Biaya-biaya operasional terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi. Ketiga, hasil-hasil di luar operasi pokok diikuti biaya-biaya yang terjadi di luar hasil usaha. Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat aliran kas yang berasal dari 3 sumber aktivitas. Yang pertama, operasi perusahaan, kedua investasi, dan ketiga finansial yang dilakukan perusahaan. Arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode berjalan. Arus kas masuk merupakan komponen biaya yang menyebabkan jumlah uang bertambah seperti upah, gaji, fee, komisi, dan dividen. Arus kas keluar merupakan komponen yang menyebabkan jumlah uang berkurang. Contoh seperti pengeluaran yang bersifat rutin dan biaya tidak tetap. Langkah pertama yang perlu diketahui dalam membuat laporan perubahan arus kas yaitu memahami laporan arus kas dengan membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Kenaikan ekuitas pemilik berasal dari investasi pemilik dan laba bersih. Komponen laporan keuangan yaitu A. Neraca. Secara garis besar, neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva dan jumlah hutang serta modal di posisi pasiva. Komponen harta yang tergambar di posisi aktiva adalah sebagai berikut. 1. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank, deposito, surat-surat berharga, piutang atau kredit yang diberikan, persediaan yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan aktiva lancar lainnya. Penyertaannya, aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud yaitu tanah, mesin, bangunan, peralatan, akumulasi, penyusutan, dan lain sebagainya. Aktiva lainnya terdiri dari gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, dan uang muka investasi. Selanjutnya, komponen utang serta modal tergambar dari posisi pasif sebagai berikut. Yang pertama, utang lancar atau kewajiban jangka pendek. Terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, dan utang lancar lainnya. Yang kedua, utang jangka panjang. Terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang dari lembaga keuangan jangka panjang, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ekuitas, terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditahan, modal sumbangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Ada 12 komponen dalam laba rugi. Yang pertama ada penjualan, yang kedua ada harga pokok penjualan, ketiga laba bruto, yang keempat beban usaha, yang kelima laba usaha, yang keenam pendapatan dan beban lain-lain, yang ketujuh ada laba sebelum pos luar biasa, yang kedelapan ada pos luar biasa, yang kesembilan ada pengaruh kumulatif dan perubahan prinsip akuntansi,
Yang ke-10 ada laba sebelum pajak penghasilan. Yang ke-11 ada pajak penghasilan. Yang ke-12 ada laba bersih. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau Statement of Owner's Capital merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi penyebab bertambah atau berkurangnya modal selama dalam masa periode tertentu. Jadi, laporan perubahan modal terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada modal awal, yaitu keseluruhan dana investasi dalam perusahaan digunakan untuk menunjang pengoperasian perusahaan pada saat awal perusahaan tersebut berdiri atau posisi modal awal perusahaan. Yang kedua ada laba atau rugi, yaitu selisih dari bersih antara total pendapatan dengan total biaya. Yang ketiga ada prive, yaitu penarikan sejumlah dana oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi. Yang keempat ada modal akhir, yaitu keseluruhan hasil akhir dari perubahan modal awal ditambah dengan laba jika mengalami keuntungan, atau pengurangan modal akhir dikurangi rugi jika mengalami kerugian, kemudian dikurangi total prive, dan hasil merupakan modal akhir. Jadi, unsur yang termasuk di dalam laporan perubahan modal terdiri dari investasi awal atau modal awal, laba rugi selama periode yang bersangkutan, prive, penarikan modal oleh pemilik perusahaan akhir. Kesimpulannya adalah laporan keuangan ialah hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan, akan memberikan informasi keuangan yang berkhasiat bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Oleh lantarannya itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut, kita memerlukan suatu analisis. Analisis inilah yang harus dipahami oleh kita, baik sebagai administrasi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, atau sebagai investor bila kita ingin menginvestasikan harta kita terhadap suatu perusahaan.